Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Baiklah, di video kali ini saya akan melakukan penjelasan tentang proposal perencanaan bisnis. Saya di sini melakukan video ini karena untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan bisnis. Nah, baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang bisnis yang saya lakukan. Nah, sebelum untuk lebih lanjut, dalam suatu bisnis pasti selalu ada namanya tujuan dan juga manfaat. Nah, tujuan saya berbisnis yaitu pertama, proposal ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan bisnis. Selanjutnya yaitu menambah pengalaman dan pengetahuan dan juga melatih diri agar mampu hidup mandiri dan terampil untuk memasuki dunia usaha. Jadi kita dengan adanya bisnis ini kita bisa untuk mandiri, bisa lebih terampil lagi sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh di bidang perencanaan bisnis. Jadi apa yang telah kita dapat dalam perkuliahan itu kita terapkan untuk kedepannya. Adapun manfaatnya yaitu menyiapkan lapangan kerja yang produktif dan dapat mengembangkan kreativitas para mahasiswa. Jadi kita sebagai mahasiswa juga harus bisa lebih aktif lagi, bisa berbisnis. Jangan cuma berdiam diri, megang laptop dan hanya bisa meminta kepada kedua orang tua. Menyiapkan kemampuan dalam memilih usaha yang sesuai. Jadi kita lakukan bisnis ini sesuai dengan apa yang kita miliki, apa yang kita mampu. Nah, adapun dalam bisnis itu juga pasti ada namanya visi dan misi. Nah, di sini ada sebagian visi dari usaha ini yaitu mewujudkan wirausaha bisnis yang unggul, kreatif dan kompetitif. Jadi kita berwirausaha bisnis ini yaitu supaya kita bisa menjadi mahasiswa yang lebih kreatif lagi. Selanjutnya juga mau terwujudnya hidup yang mandiri. Nah, kita pasti nggak mungkin kalau kita selalu bergantung kepada kedua orang tua. Jadi kita harus berlatih dari sekarang untuk hidup lebih mandiri. Adapun beberapa misinya yaitu menanamkan jiwa bisnis sejak dini. Jadi dari sekarang kita sudah belajar untuk berbisnis agar nantinya setelah kita sudah selesai kuliah, kita bisa mempunyai sebuah usaha. Selanjutnya yaitu melakukan inovasi yang sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi kalau kita seumpamanya kita tuh kan sebagai pembuat produk, kita tuh harus bisa mengayomi konsumen, bagaimana keinginan konsumen. Nah, selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan nama usaha. Nah, saya di sini memilih usaha yaitu perdagangan makanan ringan. Kenapa? Dan yang saya pilih yaitu adalah makanan kerupuk makaroni pedas. Kenapa saya memilih makaroni pedas ini? Karena saya merasa yakin ya, percaya diri gitu, kalau makaroni pedas ini pasti banyak peminatnya. Gak cuma di kalangan anak-anak, orang dewasa dan juga orang tua. Karena apa? Karena kerupuk makaroni ini bervariasi rasanya. Kalau bagi anak-anak kan ya nggak bisa pedas, di sini juga ada rasa kayak jagung. Terus kalau orang dewasa ya sama orang tua tergantung selera mereka mau yang pedas ataupun bukan. Nah, selanjutnya yaitu tahapan analisis SWOT. Di situ ada bagiannya yaitu ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang dan ada ancaman. Nah, pertama yaitu kekuatan. Kekuatan dari bisnis saya ini yaitu harganya sangat terjangkau, kualitas terjamin dan sangat mudah didapat, yaitu seperti di pasaran itu pasti banyak. Nah, kelemahannya dari kerupuk makaroni ini yaitu banyak sekali varian rasanya. Dan pengemasannya itu juga sangat sederhana sekali. Nah, selanjutnya itu adanya peluang. Peluangnya yaitu pasarnya masih luas. Jadi sangat banyak sekali
produk saya ini, kelompok makaroni pedas ini dijual di pasaran dan juga sangat mudah untuk dicari. Sayapnya yaitu ancaman, yaitu munculnya pesaing baru. Nah, dalam berbisnis itu pasti selalu ada yang namanya pesaing. Selanjutnya itu sumber daya manusia yang masih rendah pendidikan. Nah, jadi karena ini juga sangat, maksudnya makanan ringan, itu cuman buat kayak cemilan gitu. Nah, selanjutnya yaitu deskripsi usaha. Nah, kerupuk makaroni ini sangat banyak sekali penggemarnya, dari anak-anak, dari orang dewasa dan orang tua tadi. Tapi di sini saya memberikan variasi rasanya untuk para konsumen. Jadi saya tidak hanya untuk menjual satu rasa produk, tapi saya berbagai rasa, ada yang pedas dan ada yang tidak. Dan juga selanjutnya yaitu langkah pembuatan produk. Langkah pembuatan produknya itu yaitu sangat mudah, sangat sederhana dan juga higienis. Nah, saya akan menjelaskan sedikit cara pembuatan produk, yaitu panaskan minyak goreng setengah di wajan, goreng makaroni sedikit demi sedikit sampai matang. Terus tiriskan di atas baki yang sedang dialasi koran. Selanjutnya juga masukkan makaroni ke spinner untuk menghilangkan minyak. Nah, selanjutnya yaitu analisis produk, yaitu ada rencana jangka pendek, yaitu pertama produk makaroni ini lebih dikenal di masyarakat umum, baik anak-anak, remaja dan juga orang tua. Nah, jadi sangat gak asing lagi buat masyarakat. Kedua, produk makaroni dapat dijumpai dengan mudah di toko-toko, warung kecil, kantin dan juga di kampus. Jadi sangat mudah sekali untuk didapat. Yaitu mempertahankan produk dengan rasa enak dan gurih. Jadi pasti kalian juga tidak maksudnya pasti tahu rasanya ya, gurih dan enak. Yaitu menambah variasi rasanya yang banyak dan berbeda-beda. Jadi saya juga menyajikan variasi rasanya tuh banyak. Yaitu rencana jangka menengah, pemasaran dapat dilakukan secara delivery, oke? Nah, rencana jangka panjang yaitu membuka lapangan kerja yang mempunyai karyawan. Nah, jadi kalau seumpamanya bisnis saya ini sudah bisa berkembang dan bisa sukses, amin. Saya pasti nantinya akan ada sebuah karyawan. Yaitu selanjutnya membuka toko khusus makanan ringan. Nah, kita bisa membuka toko makanan ringan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Jadi rencana saya untuk memasarkan produk saya, yaitu saya mungkin akan melakukannya dulu di pondok, baik secara langsung dari saya ataupun saya titipkan di koperasi. Nah, strategi harga. Nah, jadi di sini saya menjualnya yaitu dengan variasi harganya juga. Ada yang harga 2.000, ada 3.000 dan 3.000. Karena apa? Pasti kalau santri itu kadang bukan memilih yang mahal tapi memilih yang murah. Yaitu selanjutnya yaitu ukuran pemasaran. Jadi mungkin saya akan melakukan pemasaran, maksudnya itu sedikit demi sedikit. Kita lihat konsumen banyak peminatnya atau enggak. Karena kita menyediakan variasi rasanya yang berbeda. Selanjutnya yaitu persaingan. Nah, dalam berbisnis itu pasti tentu ada namanya persaingan, entah itu dari persaingan dalam ataupun luar. Jadi kita harus siap untuk menerima persaingan dengan yang lainnya. Jadi kita juga harus kita pintar-pintar untuk menarik simpati konsumen kepada produk kita. Nah, selanjutnya yaitu adanya resiko. Di sini ada resiko yaitu banyaknya para pesaing baik dalam produk maupun di luar dalam produk maupun di luar produk. Pasti. Karena apalagi kalau di luar ya pasti banyak jajanan yang mungkin lebih menarik kalau di produk. Nah, yang kedua yaitu resiko di dalam pondok. Karena dalam pondok itu tidak hanya jualan
koperasinya juga banyak sekali jajanan-jajanan dari luar. Nah, ini juga kita bisa mengatasi sebuah resiko itu. Kita harus pandai-pandai menarik simpati konsumen. Mungkin bisa melakukan dengan promosi, iklan iklan yang bagus lah. Dan kita juga bisa mempromosikannya melalui WA, Facebook, dan IG. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari proposal kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini masih dalam tahap belajar. Nah, bagi kalian yang ingin order untuk produk saya, silahkan bisa langsung tulis di bawah nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.